Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahil karim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur tentunya senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita mampu hadir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tentunya tidak lupa senantiasa kita curahkan, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya yang insyaallah istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Tidak lupa khatib berwasiat, marilah di kesempatan Jumat kali ini senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan bahagia di kehidupan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai seorang manusia kita harus mengenal dan mawas diri terhadap diri kita sendiri. Siapakah diri kita? Dari mana kita berasal? Apa yang sedang kita kerjakan saat ini di muka bumi ini, dan seterusnya. Oleh karenanya itu, pada kesempatan siang hari ini khatib kembali mengingatkan kepada kita semuanya berkaitan tentang hakikat daripada manusia. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hakikat daripada manusia, para ulama menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama diantaranya adalah manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia alal fitrah, yaitu berada di atas fitrah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang khatib sampaikan di depan tadi. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah, yaitu fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu sendiri.
Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Manusia diciptakan alal fitrah. Maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang di awal juga khatib sampaikan, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan dilanjutkan hadis tersebut, dan orang tua lanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti dari fitrah adalah Islam. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu Shihab dan yang lainnya. Dan pendapat yang dianut oleh kebanyakan para ahli tafsir mengatakan fitrah itu adalah Islam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, manusia juga diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azamnya, tekadnya, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan. Dan ketika terjadi kesulitan, diperbolehkannya olehnya manusia melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hakikat manusia yang kedua adalah manusia adalah makhluk yang mukarramun atau dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Bani Adam karena ditiupkan ruh ke dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Al-Quran surat ke-32 ayat 9. Manusia pun dimuliakan karena telah diberi yaitu sebuah kenikmatan berupa keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak keturunan Adam. Kami angkut mereka ke daratan dan di lautan. Kami berikan mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kaum muslimin di sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak keturunan Adam dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan alam, serta menciptakan alat pengangkut di daratan, di lautan, bahkan di udara. Dan Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan rezeki yang baik-baik kepada mereka, yang terdiri dari makanan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan mereka itu dengan kelebihan yang sempurna dari kebanyakan makhluk yang lain yang diciptakannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah bahwa manusia adalah makhluk yang mukallafun, yaitu makhluk yang diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menjelaskan kepada kita semuanya bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanggung jawab ibadah menjadi sebuah keharusan bagi kita selaku makhluknya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, dan kita diberikan kemampuan untuk mengelola bumi yang kita tempati ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hakikat manusia yang keempat adalah bahwa manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberikan pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih untuk beriman atau kufur. Wa hadainahun najdain, di dalam surat Al-Balad ayat 10, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan keburukan, dan telah diberikannya kepada mereka, kepada manusia berupa akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan meninggalkan yang buruk. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu para nabi dan para rasul diutus kepada manusia hanyalah untuk bertugas untuk menyampaikan bahwa kebenaran yang diserukannya adalah benar-benar kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir atau kufur biarlah dia kafir atau kufur. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang kelima dan yang terakhir adalah manusia adalah makhluk yang majazizun, makhluk yang mendapatkan balasan berupa amal kebaikan dan ataupun keburukan. Mereka manusia yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannah atau surga. Dan kebalikannya, manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan, yaitu berupa an-nar atau neraka. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita semuanya mampu menyadari dengan baik hakikat penciptaan dari manusia ini, dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqwanil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.